Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Nusa Tenggara Barat yang terhormat, selamat malam, salam sehat Indonesia. Jumpa lagi kita dalam update COVID-19 Nusa Tenggara Barat pada hari ini, Jumat 22 Mei tahun 2020. Di akhir minggu menjelang akhir bulan Ramadan, di 3 laboratorium milik pemerintah Nusa Tenggara Barat, yaitu Laboratorium Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram, dan Laboratorium STP Sains Teknopark Sumbawa telah diperiksa sebanyak 193 spesimen atau sampel. Dari 193 spesimen, ditemukan 131 spesimen negatif. Ada 8 spesimen yang positif dan merupakan ulangan atau evaluasi dari pasien yang dirawat. Kabar yang cukup mengejutkan adalah pada hari ini, kita mendapatkan tambahan 54 pasien positif baru yang berasal dari berbagai kabupaten kota. 54 kasus positif baru ini berasal dari Kota Mataram 25 orang, Lombok Barat 20 orang, Lombok Timur 7 orang, Lombok Utara 1 orang, dan Kabupaten Bima 1 orang. Rentang usia pasien yang terkonfirmasi positif cukup lebar. Yang termuda berusia 1 bulan dan yang tertua berusia 65 tahun. Ini adalah angka tertinggi positif selama masa COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Untuk diketahui, dari 54 pasien yang positif, 24% atau 13 orang adalah anak-anak. Terdiri dari 5 orang bayi, 4 orang balita, dan 4 orang usia anak. Di sini terlihat mereka yang berusia muda dan sangat muda, serta yang berusia tua adalah kelompok yang paling rentan terhadap penularan COVID-19. Dengan bertambahnya 54 kasus terkonfirmasi positif yang baru, maka kumulatif konfirmasi positif Nusa Tenggara Barat pada hari ini adalah 464 orang. Pada hari ini telah dinyatakan sembuh 7 orang pasien. Berasal dari Kota Mataram 2 orang, dari Lombok Barat 1 orang, dari Dompu 3 orang, dan 1 orang dari Kota Bima. Dengan bertambahnya jumlah yang sembuh sebanyak 7 orang, maka jumlah pasien yang sembuh dari NTB adalah 258 orang. Kabar duka datang dari Lombok Timur. 1 orang bayi berusia 5 bulan yang merupakan pasien terkonfirmasi positif hari ini telah meninggal dunia dan telah dipulasarakan secara baik dengan protokol COVID. Dengan bertambahnya kasus yang meninggal dari Lombok Timur, maka jumlah yang meninggal seluruhnya ada 8 orang dan yang masih dalam perawatan total sebanyak 198 orang. Bapak Ibu, para pemirsa dan warga NTB yang tercinta, kita akan melihat komposisi dari 54 kasus ini.
Yang positif dari 54 orang ini, yang terbanyak adalah dengan status ODP. Sebanyak 24%, diikuti dengan kasus PDP, dan terakhir adalah kontak erat atau berkontak dengan pasien positif. Jadi, bukan tanpa makna apabila dalam setiap update kami selalu menyebutkan jumlah kasus ODP, jumlah kasus PDP, dan jumlah kasus OTG atau yang kontak. Karena memang dari sanalah kasus-kasus konfirmasi positif itu berasal. Sebagai catatan, untuk kasus ODP adalah 5.456 orang sejak Februari sampai sekarang. Yang sudah selesai dalam pemantauan adalah 5.211, yang masih dalam pemantauan adalah 245 orang. Sementara kasus PDP berjumlah 945 orang. Yang masih dalam pengawasan di rumah sakit dan tempat karantina terpadu adalah 312 orang. Sisanya sudah selesai dalam masa pengawasan. Orang tanpa gejala yang berhasil dilacak melalui tracing kontak oleh tim kesehatan dan teman-teman di lapangan sampai hari ini berjumlah 5.209. Yang masih dalam karantina terpadu dan pengawasan adalah 1.760 orang, sedangkan yang selesai di karantina dan dalam masa pengawasan adalah 3.449 orang. Jadi kalau kita lihat bahwa kasus ODP, PDP maupun OTG tidak bisa disepelekan. Terbukti pada hari ini bahwa ketiga komponen ini memberikan kontribusi kepada 54 pasien yang positif. Kebetulan hari ini yang ODP yang paling banyak memberikan kontribusi. Mari kita lihat daerah-daerah yang positif. Yang terbanyak adalah Kota Mataram. Pasien positif dari Kota Mataram adalah penularan generasi kedua, generasi ketiga dari berbagai klaster yang sudah ada. Ditambah orang-orang yang kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif. Jadi kita melihat mobilitas yang tinggi bagi masyarakat Kota Mataram memberikan kontribusi bagi penambahan kasus-kasus positif, bagi proses penularan yang tetap berlangsung di Kota Mataram. Untuk kabupaten lain yang masih mendominasi adalah klaster Goa, baik di Lombok Barat, Lombok Timur, maupun Lombok Utara dan Bima. Jadi generasi kedua dan generasi ketiga, di mana proses penularan masih tetap berlaku. Di Lombok Barat juga ada klaster Magetan yang muncul, yaitu dari para adik-adik kita yang mondok di Pondok Pesantren Magetan. Dan satu klaster baru muncul di Lombok Barat, yaitu klaster Bali. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan sekian banyak klaster yang ada, yang sudah ada, mari kita sama-sama bertekad mengakhiri semuanya. Minimalkan mobilitas kita. Patuhlah pada protokol COVID. Tidak bosan-bosannya saya menghimbau, jangan pernah menyepelekan protokol COVID-19 yang sederhana, tetapi sesungguhnya bermakna dalam menurunkan proses penularan. Yaitu tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun,
di bawah air mengalir selama 20 sampai 40 detik. Jaga jarak. Sekali lagi, jaga jarak atau social distancing. Ini PR kita bersama soal jaga jarak. 1,5 sampai 2 meter. Itulah jarak yang benar agar Bapak Ibu beserta keluarga terhindar dari proses penularan COVID-19. Tetap di rumah apabila tidak ada hal yang penting untuk keluar. Dan dari catatan jumlah anak yang positif pada hari ini, tidak ada alasan bagi Bapak Ibu untuk membawa putra-putri Bapak Ibu keluar. Kecuali mungkin memang harus berobat. Karena mereka kelompok yang rentan dan paling mudah tertular dengan COVID-19. Di samping kelompok lansia dan manula. Data-data kita dari hari ke hari tetap menunjukkan hal yang sama. Mari kita belajar bahwa COVID-19 bisa kita lawan dengan syarat kita disiplin dalam menegakkan protokol COVID-19. Bersama lawan COVID, mari kita hapus COVID-19 dari bumi Nusa Tenggara Barat tercinta. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia.